kita lanjutkan kajian kita mengenai ibadah Rahman berkenaan dengan Al-Quran Al-Karim. Kita tahu bahwa Al-Quran itu memberi petunjuk, jadi obat hati yang berkah. Namun apa petunjuk itu begitu saja keluar, ya? Apa keberkatan itu begitu saja keluar, ya? Maka harus ada interaksi kita sebagai manusia yang beriman. Walaupun kemarin sudah kita sampaikan harus punya keyakinan dan tekad bahwa Al-Quran itu akan memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa, ya. Bagaimana petunjuk itu akan sampai apabila Al-Quran itu masuk dalam hati, ya. Masuk di dalam hati. Mudah-mudahan Quran itu akan menambah iman kita. Quran itu akan menambah iman kita. Karena Allah sendiri katakan di dalam Al-Baqarah 121 dan ayat-ayat lain bahwa Al-Quran itu menambah iman kita. Jadi mudah-mudahan terus-menerus sehingga Al-Quran itu menjadi perisai di dalam dada kita, menjadi perisai di dalam dada kita itu, sehingga bisa menangkal semua godaan-godaan syaitan yang akan masuk. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 49, di dalam surah An-Nisa, ada penangkal. Karena orang yang mengabaikan Al-Quran sudah pasti di dalam dadanya itu tidak ada pertahanan. Karena ilmu yang masuk di dalam dada itu merupakan benteng pertahanan. Maka apabila kita tidak punya benteng, di dalam surah Az-Zukhruf, ya, Allah mengatakan barang siapa yang melalaikan Al-Quran itu akan kami biarkan berteman dengan setan. Dan di dalam kenyataan hidup sehari-hari banyak segi-segi yang bisa ditembus oleh setan. Mungkin kita sholat rajin, puasa rajin, ya kan? Ibadah-ibadah lainnya rajin, taat, tapi ada yang tembus. Pertahanan kita gak ada. Sebab pertahanan itu macam-macam pertahanannya. Mungkin karena kita tidak memahami ayat yang memerintahkan kita untuk berbicara dengan lebih baik, maka pertahanan kita di sisi itu jebol. Kita mungkin terkenal orang yang rajin sholat, tekun ibadah, tapi dalam segi lisan kita jebol, ya. Karena kita tidak paham mengenai itu, ya. Jadi jebol. Kita dikenal orang yang omongannya kasar, omongannya tidak berperasaan. Ya kalau sekarang bukan ngomong saja, bisa tulisan, ya. Jadi jebol di bidang itu. Bidang akhlak jebol. Karena demikian Quran itu banyak sisi-sisi
Mungkin dalam pergaulan, dalam memandang orang lain dalam kehidupan kita itu jebol, kita egois, kita menutup diri, jebol, karena tidak paham Quran, gitu ya. Jadi banyak segi-segi yang bisa melindungi kita dengan memahami Al-Quran Karim. Ya. Nah, untuk itu ada sifat kita, ada sikap kita terhadap Al-Quran. Karena apa yang saya sampaikan tadi, Al-Quran itu memberi petunjuk, Al-Quran itu merupakan obat jiwa, obat akhlak. Al-Quran itu mengandung pelajaran, ya. Al-Quran itu mengandung hikmah. Apakah keluar dengan sendirinya seperti asap keluar dari Quran itu? Enggak. Quran itu harus disikapi. Paling tidak ya, paling tidak kita suka mendengar. Paling tidak itu suka mendengar. Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami pahami, kami tekuni, kami pelajari, kami pilah-pilah, kami ambil kesimpulan, kami taati. Paling tidak suka mendengar, ya. Maka di dalam tahap-tahap awal untuk dekat sama Al-Quran, Allah memberitahu, ya, apabila didengarkan ayat Quran, diberitahu ayat Quran, maka orang itu tidak bersikap tuli dan bisu. Tuli dan bisu artinya manusia itu harus aktif. Kalau tidak tuli artinya dengar, ya kan? Aktif mendengar. Kalau tidak bisu artinya aktif ngomong, aktif membaca, ya. Ya, jadi tergambar kita apa yang merupakan partner, ya, partner dari Al-Quran itu. Maka ada satu ayat bagaimana Al-Quran itu ditadaburi, ya, yaitu ayat di dalam surah Qaf, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Ya. Jadi kalau orang tidak punya hati, ya lepas, ya lepas. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang punya hati atau yang menggunakan pendengarannya serta dia menyaksikan. Jadi ayat yang merupakan tadabbur Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika lidzikra. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, yang mempunyai hati, au al-qasam'a, atau mempunyai pendengaran, belajar yang sungguh-sungguh, tekun, perhatikan, baik dia belajar sendiri-sendiri maupun ketika dia mendengar, ya. Alat pendengaran itu adalah sarana yang paling efektif dalam belajar. Pendengaran adalah alat yang paling efektif dalam memberi pelajaran,
dalam mendapatkan pelajaran. Maka itu seorang pendidik, seorang pengajar harus mampu menggunakan pendengaran itu seefektif mungkin, ya. Dan wahwa syahid, dan dia menyaksikan bahwa ayat itu benar. Mari kita lompat, ya. Nanti kita lompat ke Alhamdulillah nomor 16, ya. Cuman sekadar untuk melompat, memberikan contoh, ya. Ada contoh sehingga jelas apa yang dimaksud itu, ya. Mari kita buka surah Al-Isra ayat 52-53, ya, untuk memberi contoh. Contoh itu pelajar yang sulit tadi mentadaburi Al-Quran, tapi yang ini mudah karena memang keseharian kita, ya. Surah Al-Isra ayat 52, ya, halaman 287. Ini Alhamdulillah yang ke-16, ya. Yaitu pada hari ketika Dia memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur. Artinya Alhamdulillah yang kita katakan nanti, ya, waktu kita bangun dari kubur, ya, kita mengucapkan Alhamdulillah karena rasanya sebentar saja di dalam kubur. Mari kita doa semoga kita menjadi orang seperti ini, ya. Kita mati, meninggal, nanti kita dikubur ribuan tahun, mungkin ratusan tahun ke depan, tapi rasanya sebentar saja, nggak terasa seperti kita tidur. Kita tidur kadang-kadang 4-5 jam tidak terasa gitu, atau 4-5 jam. Nah, artinya itu gambaran bahwa kematian itu kemungkinan terjadi yang demikian untuk orang-orang yang beramal soleh. Nah, mari kita lihat, ya. Yaitu pada hari ketika Dia dipanggil, memanggil kamu dan kamu matunya sambil mengucapkan Alhamdulillah. Yauma yad'ukum, pada hari Dia memanggil kamu, fatastajibu, maka kamu segera merespon, bihamdihi, sambil mengucapkan Alhamdulillah, wa tazunnu, dan kalian menduga, illa bistum, tidaklah kalian tinggal sebentar, labistum illa qalil, bangun kita sebentar saja rupanya, ya. Nah, di bawahnya itu ada pelajaran untuk kita seumur hidup, ya. Apabila kita lakukan ini seumur hidup, insya Allah Nabi mengatakan kalau seseorang itu perkataannya baik, ya, mengandung nasihat, mengandung kebijakan, ya, membuat orang nyaman, maka itu merupakan suatu berkah dan menjadi pahala yang besar nantinya. Jadi kalau kita punya kemampuan untuk terus mengubah cara kita berbicara, ya, mengubah cara kita berbicara dengan sebaik-baiknya, maka kita itu amal seumur hidup kita itu. Amal seumur hidup kita, amal yang mau berkah, ya. Nah, ini perintah Allah.
wa kulli ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku yang mukmin. Ibadi itu pakai ya. Ibadi artinya orang yang biasa-biasa saja, ya, orang yang dalam proses dalam beribadah kepada Allah sehingga dia baik. Yaqulul lati hiya asan, berkatalah kamu, ya, hendaklah mereka berkata dengan lebih baik. Jadi selama hidup kita ini kita kan belajar, ya, terus belajar. Belajar itu bukan berarti belajar sekolah saja. Belajar hidup ini merupakan laboratorium untuk pendidikan kita. Dengan hidup ini kita banyak belajar, banyak melihat, ya. Nah, dan dalam hidup ini kita menggunakan lisan kita, komunikasi kita kepada orang per orang, kepada kelompok, ya. Maka diharapkan oleh Allah itu kita ngomong itu lebih baik. Artinya seumur hidup kita itu semakin baik berbicara kepada istri, kepada anak, yang kadang-kadang kita lewatkan. Kita anggap itu terhadap istri atau suami sajalah, terhadap anak. Kalau kepada orang lain mungkin kita lebih hati-hati, tapi kepada anak istri, ya, kepada suami itu tidak kita perhatikan. Bagaimana bicara kepada mereka itu lebih baik. Lebih baik itu dalam arti lebih mengandung hikmah, ya, lebih mengandung pelajaran, ya, sehingga dengan omongan kita, dengan komunikasi kita, orang yang berada di sekitar kita merasa terdidik, merasa memperoleh nilai-nilai yang baik. Itu maksudnya, ya, mengandung arti bahwa kita juga harus belajar. Nah, ada resep yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau ingin baik kita berbicaralah. Sebelum bicara itu berpikir. Nah, gitu ya. Berbicaralah. Sebelum itu berpikir dulu. Jadi dengan berpikir kita menimbang apakah kata-kata yang keluarkan ini tepat, ya. Apakah kata-kata yang akan keluarkan ini tidak menyinggung orang, gitu kan? Apakah kata-kata aku ini bermanfaat bagi orang banyak mendengarnya, gitu caranya. Jadi Nabi memberikan resep supaya kita berpikir sebelum berbicara, ya. Nah, begitu juga orang berbicara di publik seperti tausiah ini, ya, supaya berbicara dulu, sampaikan sesuatu, berpikir dulu, gitu. Walaupun ini sebetulnya sudah dibimbing dalam Al-Quran Karim, tapi menyampaikan itu juga mempengaruhi terhadap efektivitas daripada. Jadi ada filter berpikir dahulu baru bicara. Nah, filter ini akan sangat bermanfaat bagi diri kita. Kalau kita mendengar pembicaraan orang, ya, berarti kita mencoba memahami lawan bicara kita. Apakah dia berpikir dulu? Apakah dia ngomong itu karena emosi? Jadi filter itu bermata dua. Di satu sisi filter itu akan memberi kemampuan kita berbicara, juga memberi kemampuan kita memahami pembicaraan.
Nah, ini akan membantu kita di dalam kita berinteraksi sama orang. Jadi lebih sabar, lebih memahami. Kalau seandainya yang bicara itu ya umurnya masih muda, katakanlah umur 30, ya kita sudah seperti saya mungkin sudah 60. Mungkin yang muda tadi tidak kurang etis bicaranya, atau memang keadaan zaman ya, lahirnya zaman yang mendidik mereka itu tentu berbeda dengan saya, ya gitu kan, berbeda dengan bapak-bapak sekalian, mungkin lebih muda. Maka dengan filter itu kita bisa memahami, oh anak ini kurang pengalaman katakanlah. Dengan kita memahami uzur daripada orang lain yang berbicara kita, maka kemampuan kita memahami uzur itu lebih bermanfaat bagi diri kita. Kita sabar. Oh, artinya anak-anak ini kurang berpengalaman. Dengan demikian saya punya kewajiban bagaimana mendidiknya. Nah, dengan mendidiknya, ya. Jadi ada lagi filter yang demikian. Tapi ada satu filter yang saya temukan sendiri ya di dalam pengalaman hidup saya. Itu saya dari kecil sudah biasa diminta ngaji di forum-forum ya, ngaji Maulid Nabi, peringatan nuzul Quran dan sebagainya ya, kebiasaan ngaji. Waktu kita berumur masih remaja masih ada semangat. Setelah mulai sedikit saya berumur, dalam arti berumur sudah 20-an, itu sudah agak dewasa sedikit, rasanya saya enggan baca Quran di depan publik itu, ya. Enggan saya rasanya. Saya rasa kurang enak rasanya kalau kita berlagu-lagu gitu. Ya manusia tentu belajar ngaji itu belajar lagu bayati, nahwan, ya, lagu zirka dan sebagainya. Tentu bagus. Saya baca Quran itu tentu menu standar orangnya bagaimana baca Quran. Tapi di satu sisi saya sejak SMA saya sudah bertengkar dengan guru saya. Bertengkar dalam arti punya pendapat, bukan bertengkar apa. Saya bilang, Pak Kiai, kayaknya tidak cocok lah kalau Quran itu dimusabaqahkan. Musabaqah itu sudah nggak cocok. Bayangkan saya umur sudah 19 tahun, ya 19 tahun atau berapa sudah, saya lupa itu. Jadi katanya bukan, Mahlani itu kan dakwah katanya, gitu ya. Kalau riya itu lain katanya, tapi saya merasa tidak nyaman. Tapi lama-lama saya tuh diminta terus ngaji, ya. Dan orang yang diminta ngaji itu kan tidak semua orang bisa membaca Quran, belum tentu punya kemampuan membaca di publik, gitu kan. Lama-lama saya punya pemahaman, kalau begitu saya membaca Quran nggak peduli orang, saya dengarkan sendiri. Jadi saya membaca Quran itu tidak punya niat supaya didengar orang. Saya asik menikmati sendiri gitu. Paham maksud saya? Saya asik menikmati sendiri dan tidak peduli siapa yang datang, ya. Tidak peduli siapa yang datang. Jadi nikmat sekali membaca Quran seperti itu rupanya, ya. Nah, sejak itu juga saya bicara, selalu saya dengar apa yang saya bicarakan itu saya dengar sendiri. Ya. Maka sangat bermanfaat. Jadi baca Quran, bayangin ya, baca Quran kita tidak peduli siapa yang datang, kita asik baca Quran, menikmat sendiri, ya. Mudah-mudahan hati kita jadi lebih nyaman gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab
Karena kita dengar sendiri dan tidak ada pikiran siapa yang mendengar, itu enak jadinya gitu ya. Itu suatu hal yang luar biasa itu. Sampai kita bicara juga di publik seperti ini, saya selalu mendengar apa yang saya bicarakan itu. Mendengar. Jadi dengan demikian kalau kita mampu seperti itu, maka kita dengan mudah atau dengan sendirinya kalau ada kekeliruan, misalnya kita keliru yang ngomong, setelah beberapa saat kita, waduh, ngapain saya ngomong gitu ya? Nah, ngapain saya ngomong begitu? Kalau itu mungkin menyinggung orang gitu. Nah, dengan demikian itu juga manfaatnya besar. Karena saya lanjutkan Al-Quran ya. Inna syaitana yanzahu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu merusak, menciptakan perselisihan di antara kamu. Jadi dengan kata-kata itu syaitan tuh ngintip tuh, kapan nih saya adu Pak Malani dengan Pak Yatno, saya adu dengan Pak Hendra, ya, saya adu dengan siapa, dengan kata-katanya. Jadi diintip oleh syaitan, ya. Inna syaitana kanal insana aduwwam mubina. Karena syaitan itu telah menjadi musuh bagi manusia yang nyata. Nah, itu. Saya kira itu pelajaran yang sangat berarti dan ini bermanfaat. Rupanya bermanfaat sekali. Saya tidak nyangka ya. Jadi ada 2 orang yang akan dipilih waktu saya menjadi pejabat sehingga menentukan siapa orang yang perlu dipromosikan gitu kan. Tentu ada rapat di antara kita, siapa nih yang bisa menduduki jabatan itu. Ada seseorang yang bicaranya nyertuk, saya lebih senang dengan Pak A, katakanlah si A, karena cara dia berbicara, cara dia menyampaikan sesuatu itu kayak enak betul kan. Nah, ini kita menjadi saksi bahwa pembicaraan demikian itu baik dan bermanfaat bagi diri kita pribadi, ya. Jika kita mendapat promosi, dapat ada kesenangan, orang-orang senang dan bicara dengan kita, tentu itu mendapat suatu manfaat. Nah, ini kita menyaksikan bahwa ayat ini baik, ayat ini benar. Kita menyaksikan ayat ini benar, ya. Saya kira kita lanjutkan lagi satu ayat. Tuhanmu telah mengetahui tentang kamu. Jika dia menghendaki, niscaya dia memberimu rahmat kepadamu, dan jika dia menghendaki, pasti dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutus Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka. Jadi Tuhan itu tahu, ya, itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita, dapat memberikan rahmat kepada kita, karena itu manfaatnya. Rabbukum a'lamu bikum. Tuhanmu pencipta kamu lebih mengetahui tentang kalian. Iya sya' yarhamkum. Barang jika dia menghendaki, dia akan merahmati kalian. Au in yasha' yu'adzibkum wa ma arsalnaka alaihim wakila. Saya kira cukup ya. Nanti saya sedang berpikir ya, kan alhamdulillah, sudah alhamdulillah itu mungkin subhanallah ya. Walaupun masih jauh, tapi tetap saya punya framework ya dalam menjelaskan Quran itu dengan skala yang panjang. Jadi nanti kita mengumpulkan ayat-ayat rahmat, ya. Jadi kan sejalan dengan Al-Fatihah.
Kita alhamdulillahi rabbil alamin. Itu jawaban Allah kepada kita, telah dipuji akan daku oleh hambaku. Nah, gitu kan? Jadi bagaimana kita memperoleh kemampuan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya dalam ukuran yang hak, di mana Allah mengajarkan kita alhamdulillah, ya. Ada 33 substansi, maka mudah-mudahan kita mampu mengucapkan alhamdulillah itu sungguh-sungguh berdasarkan apa yang diajarkan Allah kepada kita, sehingga jawaban Allah kepada kita telah dipuji akan daku oleh hambaku itu jadi benar-benar kita memuji Allah, gitu ya. Nah, memuji Allah itu terkait dengan subhanallah, ya. Pujian-pujian kita itu tergantung sejauh mana pemahaman kita terhadap pujian tersebut, ya. Tentu tidak mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengatakan subhanallah, satu. Nah, nanti setelah itu Ar-Rahmanir Rahim. Nah, nanti kita seluruh rahmat-rahmat Allah itu nanti saya sedang kumpulkan seperti ini, ayat yang nomor 54. Rabbukum a'lamu bikum iya yarhamkum. Apabila dia ingin merahmati kamu. Jadi dengan berkata baik, berkata kita disenangi orang, kalaupun kita bicara di depan umum karena kita berpikir sebelum bicara dan mengingat pembicaraan kita, maka kita akan insya Allah selamat dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.